Henshin! Hari ini kita tetap akan bahas soal Kamen Rider Maizu guys. Dengerin dulu info yang Anda sampaikan di awal ini. Pertama, soal pembahasan Zetsu itu udah pasti dipending dan juga nyusul. Dan kalian nggak bisa protes soal ini. Kemarin kan Anda juga bilang, Anda kemungkinan bakalan upload 2 kali. Jadi setelah bahas First Look official, Anda ada janji bakalan bahas dan juga fokus ke beltnya Maizu di pembahasan atau di video yang terpisah. Ini bukan ingkar janji atau mencoba membela diri guys ya. Soalnya ternyata beberapa publikasi yang udah Anda prediksikan malah jadinya itu di luar perkiraan, di mana Bandai itu bikin post dengan foto siluet dari DX Maizu Driver dengan caption seperti ini. Informasi lebih lengkap mengenai DX Maizu Driver beserta berbagai item lainnya akan diumumkan secara resmi pada tanggal 4 Agustus 2026. 4 Agustus berarti bakalan bareng sama teaser kedua yang mereka janjikan juga di salah satu post. Yes, kita itu harus menunggu sebulan lagi nih. Nah, jadi tahun ini tuh agak sedikit berbeda, dimana kalau di Gabu dan juga Zetsu sebelumnya, di hari First Look ya, Ana itu pasti upload 2 kali. Pertama, bahas First Look official, jelas ya. Terus malamnya di pembahasan keduanya, lanjut bahas sistematis dan juga gimmick beltnya. Karena setelah First Look itu pagi ya, siang atau sore tiba-tiba Bandai itu suka ngasih update susulan mengenai beltnya, mengenai perilisan dan juga gambar-gambar lainnya ya, mengenai gimmick dan juga sistematisnya. Nah, ini digantikan dengan post informasi soal semuanya yang bakalan dikuak di tanggal 4 Agustus nanti guys. Ya ini plus minus sih ya. Kalau kemarin Ana upload 2 kali, sepertinya Ana itu nggak akan live. Dan karena info ini, ya pembahasannya kalian itu harus tunggu sampai tanggal 4 Agustus. Dan Ana bisa live kan kemarin. Ya, jadi mengerti guys ya. Jadi di video ini mau bahas apa? Kemarin kan bahas First Look official, Ana itu harus dituntut cepet ya untuk bisa merampungkan semua info-info resmi yang ada. Jadi masih ada beberapa update-update yang nyusul pasca Ana itu upload. Nah, jadi Ana bahasnya di sini aja guys. Singkatnya, Ana bakalan bahas semua sisa-sisa info yang ada di hari yang hektik kemarin. Dan bisa lebih nyantai juga pastinya ya. Kita abisin sampai bener-bener nggak bersisa semua update kemarin. Jadi nggak tahu juga nih, Ana upload video ini nanti nambah lagi infonya. Ya, kita bahasnya di video yang selanjutnya juga ya. Dan buat bahas Zetsu sekali lagi nyusul guys ya. Sampai Ana syuting ini juga Ana belum nonton sekali lagi episode terbaru loh. Saking hektiknya guys ya. Ya geser prioritas dulu lah ya sedikit ya. Karena soal Maizu ini emang penting banget berhubung rider baru juga. Besok-besok juga udah diupload kan itu bahas Zetsu ya. Ini aja yang nyisa masih banyak banget loh guys ya. Jadi disimak terus aja. Pembahasan kita buka dengan membahas beltnya. Walau masih ada pembahasan nanti 4 Agustus guys ya. Tapi tetap di sini Ana mau bahas juga. Jadi akan semenarik apa sih Maizu Driver ini sampai-sampai mereka itu geser sebulan seperti menyiapkan sesi khusus buat ngenalin beltnya aja. Dan ada kemungkinan teaser keduanya juga bakalan fokus ke beltnya juga. Nah padahal ya teman-teman ya, kalau mau post ya udah post aja gitu kan ya kayak waktu itu. Berhubung orang-orang juga udah banyak yang lihat di First Look dan juga beberapa gambar soal si Maizu Driver ini. Iya kan? Zetsu, Gabu sebelumnya seperti itu, seperti yang sudah Ana ceritakan tadi. Tapi tiba-tiba beda gitu di Maizu ini yang mengubah jadwal upload Ana juga. Impresi Ana ya buat beltnya ya sangat positif. Dan jujur lebih excited ini ngelihat ini pertama kali dibandingkan Zetsu Driver waktu itu tahun lalu ya. Soalnya Zetsu Driver kan ya secara bentuk ya simple banget, hitam ya terus bulatan hijau kayak begitu aja gitu. Seperti belt-belt tradisional. Cuman penempatannya aja gitu yang menarik perhatian, yaitu ya di dada ya, yang seperti tas lempang. Bukan Ana bilang Zetsu Driver itu jelek guys ya, sampai detik ini Ana juga masih demen-demen aja mainnya. Ini lebih ngebahas impresi pertamanya. Nah, Maizu ini terlihat rumit, terlihat futuristik juga, dan pemakaiannya tetap ada di bagian dada. Soal 2 poin yang Anda sebutkan tadi, rumit, futuristik. Nah, itu udah dijamin menyita perhatian Anda guys. Jadi penasaran mekanismenya itu seperti apa? Apa gimmick yang mereka jual tahun ini? Jadi sisi satisfying-nya itu di mana nih buat tahun ini? Apalagi nggak cuma Maizu, tapi beltnya Mao dan juga Rido yang terlihat sama seperti Maizu Driver, tapi pemakaiannya di pinggang juga itu menarik guys. Jujur kalau bahas belt ya, Ana itu paling excited pas zaman Gits tuh. Jadi sampai berapa bahasan tuh kan ya Ana itu bikin agar kita itu bener-bener paham sama gimmick beltnya.
Jadi kalau kita balik tuh ya ke zaman itu, ke zaman Gits belum tayang, Gits kan emang pakai eksekusi berbagai macam buckle dengan gimmick yang berbeda-beda. Itu aja si Magnum buckle dengan si Boost buckle aja udah cukup ngebingungin gimmicknya ya. Soalnya kan mereka itu punya gimmick yang berbeda. Jadi ya wajar gitu, butuh waktu banyak untuk kita itu bisa paham. Nah, semoga Maisu juga mirip-mirip nih dari segi kerumitannya. Gak apa-apa kalau mau rumit guys. Justru jadi asik bahasnya. Mari sekarang kita ke collectible itemnya tahun ini berupa telur dengan nama Rider X ya. Jadi mohon maaf juga kalau misalkan Anda masih nyebutnya itu salah. Tapi dari segi penamaan ini tuh unik ya. Jadi seperti gabungan dari kata Rider dan juga X ya. Rider dan telur. Kalau Capsem kan Capsule and Dream ya. Makanya jadinya itu Capsem di Zetsu. Nah, kenapa sih itemnya tahun ini telur? Apa sih kesinambungannya? Ini bukan penjelasan dari produser atau artikel tertentu ya. Coba Anda cari sendiri. Dan kenapa telur? Dalam mitologi kalender Tionghoa, telur merupakan simbol kuat dari kelahiran kembali, kesuburan, dan awal baru yang penuh keberuntungan. Telur melambangkan keutuhan, kebersamaan keluarga, serta butiran emas kemakmuran yang menjadi jembatan antara pergantian musim dan juga mitos-mitos penciptaan kuno. Nah, ini nyambung soal 100 tahun yang disinggung juga di teaser pertamanya kemarin. Jadi memang bersinggungan erat apalagi dengan tema mitos dan juga si Chinese zodiaknya. Masih bahas soal Rider X ini ya, coba kita kembali ke poster utamanya, di mana terdapat 5 telur atau Rider X yang sudah ditampakkan di poster tapi belum Anda bahas secara lebih. Jadi kemarin kan bahasnya cepet aja guys ya. Pada dasarnya, ada 2 jenis hewan yang digunakan untuk transformasi. Soal konsep satu telur berisi 2 hewan ini tuh memang benar katanya. Kalau kita lihat ya, cangkang telurnya atau kulit telurnya di sini menunjukkan jejak kaki atau ciri-ciri 2 hewan yang berbeda. Inilah dia guys ya sisi menariknya ya. Jadi nggak cuman itu aja, tapi ada juga angka-angka di cangkang Rider X-nya. Yang paling utama dulu nih, yang warna pink ya. Jelas ini yang akan digunakan oleh Kamen Rider Maisu. Nah, coba Anda breakdown di sini ya. Di bagian kiri, terlihat memang itu seperti ada jejak kaki tikus berwarna biru. Di sebelah kanan, ada jejak kaki kucing berwarna biru juga. Dan geser dikit ke bawah, ada penomoran dari Rider X-nya. Di mana Rider X ini adalah yang nomor 1. Lagi-lagi ini tuh sama seperti rumor. Ada penomoran di collectible itemnya. Jadi ini tuh sama seperti Lockseed yang ada penomorannya guys ya. Nah, kalau yang ini nomor 1 gitu. Yang berarti ini tuh jadi menjawab Maisu ataupun Mao akan menggunakan Rider X yang sama meskipun belt mereka itu berbeda. Atau mungkin beltnya sama tapi penempatannya berbeda ya. Apakah Rider X nomor 1 ini ada lebih dari 1 nih? Atau memang hanya ada 1 sehingga baik Maisu maupun Mao akan rebutan memperebutkan telur ini. Seperti yang di rumor, pertarungan memperebutkan telur. Tapi kayaknya lebih dari 1 guys ya. Soalnya di teaser juga kan terlihat banget ada rivalitas antara Maisu dan juga Mao dalam bentuk rider mereka masing-masing. Yang udah pasti di situ ada si Rider X nomor 1 ini ya 2 biji gitu ya. Gak cuman Maisu dan juga Mao, Kamen Rider Rido juga bakalan pakai Rider X yang ini juga sepertinya. Nah, berarti ada 3 rider guys ya. Karena kan ya Kamen Rider Rido ya kucing juga gitu temanya dan juga konsepnya ya. Berarti nanti di versi di X-nya mungkin ya, di dalam telurnya akan ada beberapa bagian atau lapisan gambar kali ya. Dan gimana caranya ya, dan juga gimmick apa yang membuat gambarnya itu keluar berbeda-beda tergantung gimmick apa yang digunakan. Jadi kalau misalkan dipakai Maisu ya, ketika telurnya itu nge-hatch atau menetas, ya harus keluar gambar tikus. Dan ketika dipakai sama si Mao ataupun Rido, ya yang keluar harus gambar si kucing. Begitu guys. Lanjut ke Rider X yang lain, dan masih dalam poster ya. Nah, kali ini ada yang berwarna kuning nih. Ini nomor 3 kalau kalian perhatikan. 2 hewannya adalah harimau dan juga orca. Nah, cerita di baliknya apa nih? Relasi hewan ini tuh apa nih? Mungkin aja ini tuh mewakili 2 predator puncak yang menguasai habitat berbeda. Harimau itu kan di darat, sementara orca itu di lautan. Nah, apakah akan jadi Rider X untuk change formnya Maisu atau untuk rider lain juga bisa? Jadi ini tuh bakalan dipakai dan memunculkan rider lain lagi yang baru ya. Lanjut ke yang warna biru oranye. Nomor 4 ini. 2 hewannya itu kelinci dan juga kura-kura. Ya ini sudah pada tahu ceritanya ya. Jelas banget soal kelinci dan kura-kura yang ikut perlombaan. Tapi si kelinci kan sombong ya. Dia itu bersantai sampai ketiduran. Tahu-tahu si kura-kura itu udah sampai ke garis finish. Waktu itu Ana udah bahas lengkap banget nih cerita-cerita dan juga relasi hewan-hewan ini ya. Dan ke Rider X yang selanjutnya ada yang berwarna putih nomor 8.
Dua hewannya ada domba dan juga serigala. Nah, cocok sih ini warnanya ya. Serigala ya seperti itu, domba juga kan bulunya putih. Dan yang aneh itu suka ya, jejak-jejak kakinya itu keren gitu bentuk-bentuknya di cangkang telurnya ini ya. Kelihatan banget gitu futuristiknya. Nah, ini jelas referensi dari serigala berbulu domba ya. Terakhir yang warna ungu di pojok kiri atas guys, nomor 11. Dua hewannya anjing dan juga elang. Nah, ini cerita dan hubungannya apa guys ya? Ana belum research nih. Ana agak lupa, jadi kalian tambahin aja guys. Ditulis juga di deskripsi official seperti ini. Salah satu telur tersebut mewakili salah satu dari 12 hewan zodiak Tiongkok. Yang lainnya adalah hewan pasangannya. Nah, ini seharusnya menghasilkan setidaknya 12 rider egg berbeda untuk transformasi. Dan kemarin malam juga, Ana itu dapat sedikit bocoran terbaru mengenai diagram Chinese Zodiac yang sudah lengkap dan diprediksi hewan-hewan yang akan muncul sebagai berikut. Ini hitungannya sih ya kayak masih rumor sih, tapi sepertinya sih akan seperti ini guys. Jadi kan tadi udah ya, telur nomor 1 itu tikus dan juga kucing. Dan nomor 2 itu katanya banteng dan juga kodok. Nah, nomor 3 tadi udah juga ya, tiger dan juga orca ya. Dan nomor 4 juga udah, kura-kura dan juga kelinci. Dan nomor 5 itu dragon, naga ya, dan juga kilin. Apa tuh kilin guys? Dan nomor 6 itu ada ular dan juga merkat atau rubah. Nomor 7-nya itu kuda dan juga rusa. Nah, ini ceritanya udah pernah ceritain waktu itu. Nomor 8 itu tadi udah ya, domba dan juga serigala. Nomor 9 itu monyet dan juga kepiting. Ini juga ada ceritanya, Ana udah pernah ceritain. Dan nomor 10 itu rooster dan juga ikan. Apa tuh rooster ya? Dan nomor 11 ada anjing dan juga tadi ya, eagle ya atau elang ya. Dan terakhir nomor 12 ada babi dan juga kupu-kupu. Sepertinya sih memang akan seperti ini kalau misalkan udah ada officialnya nanti. Dan kalau kita bahas lagi kesinambungannya soal hewan-hewan ini ya akan cukup panjang lagi. Dimana kan sebagian besar udah Ana ceritain di video sebelumnya waktu itu. Di next update aja gimana guys? Berhubung ini kan kayaknya udah pasti official sih. Dari kalian ada yang mau bantu kasih cerita mitos kesinambungannya lagi kayak waktu itu gimana ya juga silahkan guys ya. Soalnya kemungkinan besar sekali lagi akan seperti ini officialnya. Jadi ada beberapa hewan yang diganti dibandingkan dengan si rumornya ya. Kan sampai sekarang Toku fans itu masih suka pada pakai teori alfabet kan ya. Seperti A untuk Zero One itu AI, B buat Saber itu book, C buat Revise itu contract. Kan Maisu itu H ya. Karena itemnya telur dan gimmicknya menetas, bisa aja H itu untuk hatch ya. Yang artinya itu ya menetas guys. Nah, pendapat daging Ana nih ya. Ngomongin Henshin Belt ya ini ya. Sejak dulu memang selalu menjadi salah satu ciri khas paling ikonik dari Kamen Rider. Ya ini tidak terbantahkan lah. Jadi dipakai di pinggang, dioperasikan juga dengan berbagai macam mekanisme ya. Dipadukan dengan efek suara dan juga cahaya untuk melakukan henshin. Dimana konsep ini tuh sudah lama melekat kuat di benak para penggemar maupun anak-anak. Nah ini Ana sebutkan nih, anak-anaknya nih. Cuman coba kita lihat. Sejak Kamen Rider Zetsu ya, tradisi tersebut ya udah mulai diubah. Seiring perkembangan zaman dan juga semakin ketatnya pastinya persaingan di pasar mainan anak, apalagi anak-anak mulai lebih condong bermain gadget juga sekarang, seri Kamen Rider juga tentu harus beradaptasi dan juga putar otak gitu ya, dengan tren dan juga kebutuhan pasar. Nah ini pernah Ana bahas soal berani membunuh konsep berkali-kali. Nah karena itulah, Toei dan juga Bandai mulai berani juga mendobrak tradisi dengan melakukan berbagai eksperimen baru ya. Tapi ini tentu juga merupakan pertaruhan besar. Udah pastilah big risk, big return. Nah, ini juga menunjukkan kalau Toei maupun Bandai sedang berusaha mencari arah baru serta mencoba keluar dari pakem Henshin Belt yang selama ini sudah menjadi standar. Kalau Zetsu bisa dikatakan sebagai seri yang benar-benar mendobrak konsep, kebukti juga banyak orang yang kaget ya. Jadi belt henshin tradisional itu kan didobrak konsepnya ya. Maka kalau Maisu menurut Ana ini ya, justru menjadi simbol perpaduan antara inovasi dan juga tradisi. Ana tahu sampai sekarang itu ya masih banyak kok orang-orang yang belum bisa menerima konsep Zetsu Driver yang dikenakan di dada ya. Padahal serialnya udah mau tamat loh. Makanya Maisu itu menggabungkan dua cara pemakaian sekaligus, yaitu dipakai di dada dan dipakai di pinggang ke dalam sistem driver barunya. Bahkan konsep dada versus pinggang dijadikan bagian dari cerita sekaligus strategi pemasaran. Maisu mewakili kubu driver yang dikenakan di dada, sementara Mao ataupun Rido itu mewakili kubu driver yang dikenakan di pinggang. Jenius sih menurut Ana ini ya, dan dengan demikian tercipta kontras yang menarik sekaligus juga menjaga keseimbangan antara keberanian berinovasi dan juga mempertahankan tradisi. Anjay, keren banget itu kata-katanya ya.
menjaga keseimbangan antara keberanian berinovasi versus mempertahankan tradisi. Paham ya? Semoga bisa lebih mengademkan yang pro dan kontra soal pemakaiannya ini ya. Apalagi kan banyak yang komen, wah balik lagi ke dada gimana nih, bla 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 bla. Jadi ada deskripsi official di sini ya dari TV Asahi yang sudah Anda terjemahkan dan juga siap bacain dan kasih pendapat juga. Mari langsung aja kita bahas guys ya. Sesuatu yang besar baru saja terbangun setelah tertidur lelap selama 1 abad. Sebuah perseteruan klasik kucing dan juga tikus antara dua pemimpin utama kembali membara. Hubungan berabad-abad yang penuh dengan intrik, pengkhianatan, dan rahasia besar kini berpusat pada sebuah sosok inti bernama Kamen Rider Maisu. Oke, coba Anda kasih pendapat di sini ya. Setelah tertidur lelap selama 1 abad, nah ini tuh mungkin menyinggung soal Maisu yang sudah melewati masa tidur selama 100 tahun. Dan soal sesuatu yang besar, ini tuh bisa merujuk ke beberapa kemungkinan. Anda di sini bikin 3 kemungkinan aja. Pertama, soal sistem kekuatan Kamen Rider Maisu itu sendiri yang baru diaktifkan kembali. Soalnya menyinggung ya, waktu yang sangat lama yaitu 100 tahun. Dan kedua, soal entitas antagonis utama ya, entah itu monster atau kaijin yang sempat disegel dan kini itu sekarang bangkit. Dan ketiga, karakter utama nih atau mungkin mentornya lah yang baru sadar dari hibernasi atau tidur panjang. Lagi-lagi menyinggung soal si 1 abad lamanya itu. Ditulis juga kan, perseteruan klasik antara dua pemimpin utama kembali membara. Hubungan berabad-abad yang penuh dengan intrik, pengkhianatan, dan lain-lain. Bagian ini memperkuat kesan kalau perseteruan antara si kucing dan tikus ini tuh bersifat personal dan juga historis lah. Mungkin 100 tahun yang lalu, mungkin ya, si faksi kucing ataupun si faksi tikus ini tuh ya bersekutu, mungkin ya. Tapi terjadi pengkhianatan dan menyebabkan mereka itu tertidur atau disegel ya. Dan di masa sekarang, konflik mereka itu ya masih harus berlanjut satu sama lain. Jadi akan unik nih, antara si kucing dan tikus ini, yang sepertinya itu masih akan membawa pembawaan zaman dulu itu ke zaman modern sekarang. Makanya menjawab kenapa ada ukiran-ukiran medieval juga mungkin ya di ridernya ya. Di Maisu sih guys ya terutama ya. Mungkin jadi menjawab juga 100 tahun yang lalu Maisu itu ya masih menggunakan beltnya itu di pinggang ya. Seperti yang diperlihatkan di teaser pertama. Nah itu kan mengagetkan. Apalagi nyambung sama yang Anda pertanyakan soal dia yang armornya itu seperti Kamen Rider Rido ya. Hal ini melambangkan juga yang diperlihatkan juga di teasernya baik Maisu dan juga Rider X terus diwariskan dari generasi ke generasi hingga akhirnya tiba di era modern. Lanjut ke deskripsinya, jadi banyak sekali ya petunjuk-petunjuk dan juga poin-poin yang dikasih ke kita mengenai Maisu ini. Nih, dengerin guys ya, ini petunjuk-petunjuk. Jelas-jelas produser aja terang-terangan. Nah, ini petunjuk-petunjuk yang perlu kalian perhatikan. Pertama, hubungan tuan dan juga pelayan. Jadi protagonis adalah seorang kepala pelayan atau butler ya, sedangkan heroinnya itu adalah majikannya atau nona mudanya nih. Dan yang berikutnya itu ada sebuah jabatan mata-mata rahasia yang dibentuk oleh Keishogunan pada zaman Edo. Kemungkinan akan menjadi organisasi utama dalam seri ini. Aduh, apalagi sih organisasi-organisasi, udah bosen ya sama kode ya. Berikutnya untuk poin yang selanjutnya ada anggota aliansi. Perkumpulan para rider kah? Katanya kan soalnya ridernya bakalan banyak nih. Selanjutnya ada hubungan guru dan murid. Menggambarkan hubungan antara Mao dan juga Rido. Berikutnya, perangkat transformasi yang dikenakan di dada. Nah, ini tuh mengacu pada Maisu Driver. Tikus dan kucing. Tidak perlu banyak penjelasan, ini mengacu pada konflik Maisu melawan Mao ataupun Rido. Sisi depan dan sisi belakang, ya. Nah, kemungkinan zodiak atau hewan kali ini memiliki dua sisi yang saling berlawanan. Dan poin berikutnya, transformasi wujud atau sifat katanya. Dan selanjutnya ada perangkat pendukung. Kemungkinan ini adalah Buckle atau Gasper. Berikutnya, orang-orang menghilang, fenomena misterius, kebakaran mencurigakan, suara-suara aneh, kecelakaan jaringan listrik, hingga kamikakushi, menghilang secara misterius ini artinya. Nah, sepertinya cerita itu akan berkembang melalui penyelidikan berbagai fenomena supranatural. Sementara nama para monster kemungkinan memang disebut fushigi atau misteri. Memang cukup membingungkan ya. Tapi ya itulah, soalnya ini kan petunjuk dibilangnya. Makanya Anda nyebutnya juga kayak random guys ya. Semoga kalian itu tetap dapat poinnya. Sebelumnya ya, dalam wawancara dengan suatu majalah, jadi produser Shinichiro Shirakura pernah mengatakan Maisu adalah sebuah kisah yang melibatkan ruang dan waktu dalam skala yang sangat besar. Ingat nggak kalian soal itu? Ini ada loh di zaman rumor ya, soal ruang dan waktu.
Dari deskripsi ini ya nggak bisa dipungkiri kalau ekspektasi ya agak melambung sih ya. Karena terdengar akan cukup kompleks juga ini ceritanya ya. Dan juga dari zaman ke zaman dan juga menyinggung soal ruang dan waktu. Jadi rivalitas antara Maishu dan juga Mao dan kemungkinan akan terbawa juga tuh ke Rido. Yang mungkin merupakan muridnya si Mao ya. Jadi berurusan juga dengan fenomena-fenomena aneh yang terjadi dan akan banyak konflik dan juga warna di serial satu ini. Belum lagi kalau rider-ridernya itu nambah lagi kan dengan karakterisasi yang bermacam-macam juga. Gila ya, penuh banget ini serial. Oke guys, jadi pembahasannya ya seperti itu aja. Jadi sekali lagi untuk pembahasan Zetsu ya nyusul dan juga pembahasan dan juga update lainnya dari Maisu kalau misalkan memang ada lagi ya. Bakalan Ana update lagi ya. Semoga kalian tetap enjoy juga dengan informasi-informasi dari video ini. Sudah lengkap sih Ana rasa ya semua pembahasan di hari Minggu kemarin. Sudah ditutup ya dengan video kali ini. Jadi silakan kalian diskusi juga sesuai konteks ya. Menarik asli guys ya. Kompleksnya ini dapet loh. Oke, komentar guys, jangan lupa. Thank you.